Halo, apa kabar semua? Welcome to our EFT Group podcast perdana bersama dengan aku Jonathan. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja soal machine learning, terkait dengan machine learning, implementasi nantinya machine learning di industrial company dan sebagainya. Itu akan kita bahas di podcast kali ini. Cuman sekarang aku nggak sendirian. Kenapa? Karena kita akan ngobrol-ngobrol bareng, berbincang-bincang bareng sama pakar machine learning. Nah, kali ini ada Pak Andrea Parestu. Halo semuanya. Nah, beliau ini adalah senior consultant dari salah satu IT company di Indonesia, yaitu Data Analytica Indonesia, atau yang sering kita dengar DAI, seperti itu. Nah, juga Pak Andrea ini, dia juga sebagai data scientist di salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Nah, lebih jelasnya mungkin aku panggilnya Pak Andre atau Kak Andre, ini lebih enak gimana? Kak Andre aja. Kak Andre aja, oke. Iya. Mungkin lebih jelasnya soal siapa Kak Andre ini, langsung aja silakan diperkenalkan. Salam kenal semuanya, saya Andrea Parestu, nama biasanya dipanggil Andre ya. Saya saat ini berkecimpung di dunia data scientist, sebenarnya lebih fokusnya di 3 tahun yang lalu ya. Dengan background saya di S1-nya adalah matematika di Universitas Indonesia, saya melanjutkan pendidikan saya untuk mendalami di bidang bisnis di Universitas Indonesia juga dengan mengambil double degree. Dan setelah itu saya mendalami bidang IT-nya ya, bagaimana mengkombinasikan 3 skill ini, yaitu matematika, statistik, dan bisnis, dan juga IT, sehingga itu jadi komplit ya, computer science, skill yang dibutuhkan oleh computer science. Itu mungkin perkenalan singkat dari saya. Oke. Wah, keren banget nih Kak Andre. Karena dari backgroundnya Kak Andre aja udah lumayan solid, udah lumayan banyak ini ya, pengetahuan lah untuk gabungin semuanya sebagai salah satu acuan sebagai Kak Andre di data scientist ya. Ya, no wonder ya teman-teman kalau misalnya bisa build salah satu produk unggulan, apalagi untuk machine learning ya. Yeah. Oke. Nah, untuk selanjutnya nih, kita akan berbincang-bincang perihal machine learning, lebih ke arah contohnya deh apa seperti itu. Contohnya apa? Terus juga di situ juga ada hal-hal yang bisa kita terapin di machine learning apa? Itu akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sesi kali ini, Kak Andre, kita langsung mendalami aja ya soal machine learning ya. Boleh. Apa aja contoh-contohnya, atau mungkin sekarang yang udah happening atau sementara happening apa nih gitu loh. Ada nggak contoh-contoh brand yang nge-build atau memakai si machine learning sendiri? Oke. Gitu. Kalau di sisi teknologi, sebetulnya machine learning ini sendiri sebetulnya apa sih ya? Machine learning ini sebenarnya adalah suatu algoritma komputer yang membantu kita membuat suatu keputusan yang sudah biasanya kita lakukan jadi secara otomatis yang dilakukan oleh komputer gitu ya. Nah, dan juga ada banyak sekali penerapannya sekarang ini. Karena apa? Karena teknologi sekarang ini sangat mendukung ya, untuk bisa membuat kalkulasi yang sebegitu cepatnya ya. Yep, benar. Yang dulunya kita pakai CPU, sekarang sudah masuk ke GPU yang biasanya buat gaming ya. Oh, iya. Sekarang udah dipakai buat machine ya? learning gitu, buat kalkulasinya lebih cepat. Nah, yang paling simpel, teman-teman pastinya kita sudah pernah menggunakan fiturnya di handphone. Misalnya face recognition, kalau buka kunci handphone, Oke. pakai wajah ya. Oke, face recognition berarti termasuk fingerprint dong? Termasuk fingerprint. Oke, sih. Itu udah masuk kategori machine learning. Termasuk machine learning. Oke, bertahu. Oke. Jadi ada contoh-contoh lain juga sebenarnya di bagian ini kan personal life ya. Kalau yang di bagian perusahaan itu skalanya lebih besar lagi. Oke. Ada yang menggunakan robotik untuk bisa mengotomasi suatu proses yang berulang. Dan juga kita bisa melakukan predictive maintenance. Misal kalau teman-teman naik pesawat, pastinya pesawat ini kan nggak mungkin dicekin terus ya untuk diperbaiki ya. Oh, oke. Semua badan pesawat itu ada sensornya. Nah, sensor ini adalah ditangkap datanya untuk dicek sebenarnya mana yang mesin yang
potensial akan rusak. Akan rusak, oke. Yang diprediksi akan rusak itu menggunakan machine learning. Oke, wah sampai segitunya sekarang yang Segitu machine dalamnya. learning ya. Betul. Berarti di pesawat aja yang kayak mempunyai risiko yang tinggi gitu kan, ini udah membantu banget tuh machine learning kalau ada kayak gitu. Iya. Oke, ada lagi nggak Kak Andre nih? Kalau yang tadi kan Kak Andre mention untuk di kehidupan sehari-hari, mungkin kita pakai mobile, handphone dan sebagainya macam, itu udah ada tuh machine learning. Terus tadi untuk di pesawat ya. Nah, yang lain atau ada nggak istilahnya kepo sih ke brand-brand sekarang gitu, yang brand ini itu menjual si machine learning seperti itu. Kalau brand sendiri sekarang sudah mulai masuk ke Indonesia ya, terutama servernya udah ada di Indonesia, yaitu Amazon Web Service, ya kan? Ada Google Cloud Platform, di mana semuanya itu di dalamnya ada support untuk machine learning. Nah, mereka ini kan cloud based ya, artinya membuat kita itu lebih possible untuk mengoperasikannya dengan lebih cepat tanpa harus investasi alat yang mahal. Betul. Nah, itu AWS lumayan banyak case-nya. Ada untuk financial analytics, ya, ada untuk keuangan, ada untuk marketing and sales, ya kan, ada yang ada untuk HR juga. Jadi ada banyak sekali sebenarnya case-case yang sudah mereka explore sejauh ini. Termasuk juga GCP. GCP juga. GCP itu Google Cloud Platform. Oh, itu kayaknya teman-teman juga udah pada pakai semua ya, itu iya, ya. Betul, udah lumrah lah ya. Apa sih itu ininya machine learning-nya apa sih yang GCP itu? Kalau di Google Platform itu sendiri ada cukup banyak ya case-nya ya. Sebenarnya ada di bagian voice recognition-nya juga ada. Translate dari Google Translate itu juga sudah menggunakan AI. Oke, sekarang lebih canggih ya kalau teman-teman. Jadi nggak terlalu Google Translate. Kalau dulu orang bilang kan Google Translate tuh ini translatean Google ya. Nah, kalau sekarang udah nggak masalah. Justru jadi bangga kita, ini translatean Google loh. Oke. Nah, kalau misalnya ini nih, kalau misalnya contoh machine learning yang dipakai di industrial atau company kayak gitu, itu ada apa aja tuh? Oke. Kalau untuk industrial itu sebenarnya yang common ya, itu adalah untuk memprediksi customer life cycle. Oke, ini nggak apa-apa kalau misalnya Kak Andre mau mention no brand juga nggak apa-apa ya. Oke. Saya nggak akan disensor juga, biar teman-teman juga tahu. Oh, ternyata sekarang saya pakai di kantor saya juga pakai, atau belum tahu dan kita jadi tahu apa aja nih. Ya. Oke. Ini kalau bidangnya langsung ke HR atau di bidang yang lain? Nah, kalau machine learning sendiri kan sebenarnya banyak bidang ya, maksudnya semua hal juga itu bisa digugung sama machine learning ya. Betul. Tapi kalau untuk di industrial company sendiri itu paling banyak digunakan untuk HR dong ya berarti ya. Karena kan seperti yang Kak Andre bilang tadi, common, terus kayak ya mempercepat dan membantu ya contohnya memprediksi data, menganalisa data, checklist data yang berulang lah ya. Betul. Ya. Itu company di HR berarti ya? Di HR salah satunya, karena HR ini kan bisa dipakai untuk semua industri ya, semua jenis perusahaan itu bisa menggunakan AI untuk HR-nya mereka. Ada contoh lain juga sebenarnya selain HR, misalnya mostly terkait dengan computer vision ya teman-teman ya. Contohnya kalau kita bayangin mungkin untuk ada dokumen yang banyak, kita mau ekstrak teksnya dari dokumen ini menggunakan kamera handphone atau kamera apapun untuk autofill ke form yang ada di perusahaan kita. Jadi kita nggak mungkin kerjain manual gitu ketik-ketikan. Nah, itu istilahnya OCR ya. OCR. Oke. Itu juga banyak. Brandnya sendiri juga beragam. Ada apa aja tuh kalau boleh? Kalau yang biasanya kita pakai itu ada IBBYY, itu ada Convergen ya. Nah, itu company-company besar yang sebenarnya mereka sudah fokus ke dalam computer vision. Ada juga yang natural language processing untuk marketing, chatbot. Oh iya, chatbot kayaknya udah lumrah ya, chatbot ya. Jadi kalau kita ngejawab tuh nggak garing gitu jawabannya ya. Kita nanya tuh jawabannya tepat gitu kan ya. Nah, itu yang sebetulnya juga lagi common. Itu ada banyak vendor juga yang fokus ke sana. Kalau yang untuk NLP itu bisa Convergen juga ada juga Prosa, itu perusahaan-perusahaan yang fokus ke sana. Nah, kalau yang
juga lagi booming itu Kata.ai. Kata.ai itu biasanya digunakan di Telkomsel, di chatbotnya Telkomsel, ada Alfamart ya. Nah, ada beberapa contoh di situ. Oke. Kan tadi udah banyak tuh yang yang diomongin sama Andre kan terkait dengan machine learning. Nah, kita lebih ngerucut kali ya pembahasannya di satu divisi atau di satu topik aja gitu. Boleh. Nah, aku lebih kepo ke ini sih, ya bukan background sebagai HR sih, tapi karena kan lihat untuk sekarang banyak banget nih hal-hal yang harus disediain sama pihak HR gitu kan, termasuk dengan employee report, kemudian juga ada employee ini loh yang untuk mengukur potensi atau adanya perkembangan di employee tersebut kayak gitu kan. Yeah. Nah, mungkin kita akan bahas lebih merucut ke situ kali ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu machine learning ini benar-benar berdampak di HR management seperti itu. Penasaran kan? Nah, nanti kita akan lanjut sesi di mana membahas HR management menggunakan machine learning. Stay tune. Hai semua, masih pada stay tune kan? Karena di sesi kali ini kita akan merucut nih pembahasannya tentang machine learning tapi lebih ke HR management. Nah, seperti itu. Nah, untuk HR sendiri emang ada beberapa core ini nggak sih, Andre, yang kita harus dukung itu dengan si machine learning kayak gitu. Contohnya mungkin yang aku bilang barusan, kalau si HR ini timnya itu mungkin bisa lebih mudah nih untuk nge-reach employee gitu kan, atau ngolek data employee, atau istilahnya tahu nih employee ini kerja atau enggak kayak gitu. Itu kan mereka punya assessment sendiri kan. Yeah. Nah, machine learning ini bisa bantu nggak untuk hal-hal seperti itu? Kalau untuk HR sendiri sebetulnya kita lebih ke arah ke employee life cycle ya. Oh, oke. Employee life cycle. Kalau untuk yang lain biasanya untuk absensi bisa menggunakan wajah itu bisa ya. Pengganti finger itu bisa juga, supaya deteksi dia sebenarnya lagi ngantor di mana gitu kan. Sekarang kan lagi ngantor WFH kan, jadi anywhere juga sebenarnya, bisa kerja di mana aja, atau work from hub, dia kerja di kantor cabang yang mana. Nah, itu juga memerlukan deteksi location yang cukup clear gitu. Betul, setuju. Nah, sebenarnya employee life cycle itu ada 5 hal ya. Yang pertama, AI itu bisa bantu kita buat milih karyawan potensial yang bagus kita rekrut di awal. Oh, bisa filter lah ya. Simpelnya bisa filter gitu. Iya, betul. Jadi oke. Ya benar-benar. Iya. Jadi nggak harus di ini lagi lah ya. Masih harus tes ini, tes itu, tes ini, tes itu. Ini udah bisa membantu banget ya untuk filter dari awal ya. Iya, bisa membantu. Terus apa lagi? Nah, setelah itu dia masuk ke masa probation ya, biasanya karyawan kan ya. Iya, nah, ada masa probation ini dilihat lagi nih behaviornya itu seperti apa. Setelah itu kita rekomendasikan kira-kira ini orang perlu ditempatkan di mana, karyawan ini perlu ditempatkan di mana. Oke, udah bisa ada ini ya, udah diprediksi dari yang hasil filter di awal, tes di awal itu, contohnya kalau saya nih, cocoknya di marketing, contohnya di sales kayak gitu-gitu, itu mesinnya ini udah bisa bantu. Tapi balik lagi kan, mereka hanya menyarankan, maksudnya mereka kayak dari data yang mereka pelajari, dari dari hasil riset dari si machine learning ini ke tim HR-nya, mereka cuman sekedar kayak ini berpotensi bagus di divisi ini kayak gitu kan. Nanti tetap di side terakhirnya dari si HR sendiri ya. Pasti. Oke, tapi kan itu kalau mau dibilang memudahkan atau mempercepat berapa puluh persen dari HR gitu. Semakin banyak kandidatnya semakin berasa kita. Betul, bayangin ada 1.000 ya kan, 1.000 karyawan yang masuk, kita harus seleksi satu-satu kan lumayan ya. Iya. 2.000 atau 10.000 bahkan yang lebih banyak lagi. Ngerti, wah keren banget. Oke, terus apa lagi nih? Nah, setelah ditempatkan, yang berikutnya dikembangkan personal. Biasanya kan kalau perusahaan itu dikembangkannya itu satu batch ya, satu grup. Ini dikembangkan satu kelas gitu. Atau video learning pun terkadang kita belum tahu sebenarnya dia butuh atau enggak. Nah, disitulah perannya AI buat ngerekomendasiin training yang dibutuhkan aja sama karyawan ini untuk kompetensi yang dia kurang aja. Jadi nggak harus semuanya
dia pelajarin. Oke, ngerti. Berarti lebih spesifik dan bisa lebih ngena ke karyawan-karyawan di training itu kan. Yeah. Ya karena kan ada yang males nih training tapi pembahasannya masih general lagi, belum ke core-nya yang mereka perlu gitu-gitu. Itu kan kayak jadinya wasting time ya, wasting time kalau bilang ya. Yeah. Kayak dengan machine learning ini bisa lebih spesifik ya untuk pendalaman materinya ya. Betul. Dan Oke. membuat roadmap trainingnya juga lebih spesifik. Bener, Karena kalau bener. kita HR kan biasanya suffering juga ya. Kita akan sulit men-plotting, membuat rencana pembelajaran per orang kalau per karyawan. Kita bayangin ada 1.000 aja udah berasa ya. Iya. Tim HR ada berapa orang gitu kan ya. Nge-plotting satu-satu gitu kan ya. Nah, Gila. itu luar Kebayang biasa. sih. IFT grup aja berapa karyawan ya, kalau misalnya one by one gitu-gitu, wah kasian juga sih. Betul. Ininya, saatnya. Oke, terus apa lagi selain Nah, yang tadi? setelah pengembangan, kita akan melihat karyawan mana yang sebetulnya talent yang perlu dipromosi. Oh, udah Ya, promosi. betul. Oke. Jadi tadi ada self development atau pengembangan karyawan. Di situ juga kita akan lihat Iya. ini orang ini udah bisa dipromosi atau belum bisa sampai segitu ya. Bisa. Betul. Itu acuannya dari mana? Acuannya sebetulnya dari semua performance dan juga kinerja lah ya. Kalau kita KPI. bicara kinerja, Oke. terus ada potensialnya juga, Oke. soft skillnya juga Soft kita skillnya lihat, data-datanya gitu kan ya, supaya kita bisa tahu sebenarnya karyawan ini talent atau enggak. Gitu. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan saya, berarti kalau ini masuk mau dipromosiin ya, dipromosiin, terus status yang nggak dipromosiin itu gimana? Nah, yang tidak dipromosikan artinya mereka kalau kita bicara talent map ya, dia ada di posisi mana. Nah, kalau dia posisinya kurang potensinya, berarti kita harus kembangkan potensinya. Balik ke plan development sebelumnya tadi. ya. Iya. Oke, nice. Oke. Gila, itu bisa ngembangin employee dari satu perusahaan itu cepet banget dong ya berarti. Betul. Ya? Jadi bisa semuanya jadi istilahnya leader semua dong ya kalau misalnya ada dibantu sama machine learning kayak gini ya. Ya, bisa jadi talent semuanya. Iya, kayak gitu. Oke. Terus ada lagi nggak selain tadi? Nah, yang bagian akhir ya, di bagian akhir itu adalah kita memprediksi kira-kira karyawan mana yang akan move, baik pindah ke perusahaan, resign dalam arti ini ya, atau dia akan sebetulnya baiknya dipindahkan ke tim lain. Gitu. Oke. Berdasarkan historical kompetensinya dia. Ngerti. Goalnya di itu ya berarti Iya. ya. Jadi cycle-nya berputar. Di situ. Berarti ya Ketika dia ada yang mau resign, desain rekomendasi untuk rekrutmennya keluar. Oh, wah keren banget. Nah. Jadi benar-benar bisa memudahkan tim HR. Jadi nggak usah Yes. kebingungan lagi. Aduh, cari di mana Yes, gitu kan. betul. Oke, jadi yang satu out, beberapa bisa nge-replace Iya. gitu atau enggak beberapa employee ini yang bisa dipromosikan atau bisa dipindahin ke divisi-divisi sesuai dengan strength mereka ya. Betul. Oke, nice. Nah, contoh dari ini kita langsung ke contoh ininya aja ya, machine learningnya ya, di tiap-tiap itu ada nggak lebih ke sistem yang dipakai? Oke. Yang biasanya sudah common di market sekarang itu kalau untuk rekrutmen ada banyak ya yang sudah berkecimpung dan sebagian sudah menggunakan AI machine learning. Yaitu ada LinkedIn. Kalau teman-teman lihat LinkedIn pastinya kita tahu ya, LinkedIn di dalamnya itu ada talent recruitment namanya. Betul. Talent recruitment itu lebih dalam, account-nya perlu premium untuk ke dalamnya. Nah, itu bisa mencari karyawan berbakat dari profil yang ada, skill yang ada gitu ya. Ngerti. Nah, yang kedua ada Ekrut. Ya, Ekrut juga bisa. Ada Kaliber Kaliber ada ya. Glassdoor. Nah, itu mostly rekrutmen yang sebagian itu sudah ada AI-nya. Oke. Khusus di rekrutmen tapi. Di rekrutmen ya. Ya. Oke. Nah, cuman saya penasaran nih ya, langsung mau tembak si Andre-nya gitu. Dari DAI ini udah ada ini nggak? Udah ada support system machine learning seperti yang barusan Kak Andre ngomong nggak? Udah build atau istilahnya ya udah bikin lah. Ya, kalau di kita sebetulnya ada sebelum kita masuk ke DAI ya mungkin ya saya tambahkan sedikit. Oke. Jadi ada brand-brand lain yang fokus ke yang lain selain rekrutmen tadi ya. Ada yang fokus ke development,
seperti ada lina.com, ada Udemy. Dia memberikan rekomendasi training-training yang sesuai untuk para usernya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang fokusnya ke bagian pengembangan ya berdasarkan KPI-nya. Itu juga ada brandnya. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang kita lihat, observasi dan beberapa penelitian, DAI mendevelop satu produk yang mengcover dari seluruh employee life cycle ini gitu. Serius? Iya. Oke, jadi ibaratnya kalau mau aku gambarin ya, strukturin itu dari kelima employee life cycle ini mereka punya masing-masing sistem support yang digunakan ya. Betul. Nah, produk atau machine learning dari DAI ini itu di atas mereka dong berarti ya. Jadi bisa ngeliputin semuanya. Betul. Mantap banget. Itu apa tuh kalau boleh tahu? Ya, kita sebutnya dengan ELDA, Employee Life Cycle Data Analytic. Employee Life Cycle Data Analytic, ELDA. ELDA. Oke, wah keren banget itu, berarti bisa nge-inin semua, cover semua yang tadi employee life cycle ya. Betul. Oke. Nah, untuk ELDA sendiri, ini kita langsung merucut ke machine learning-nya ya. Ada nggak kalau mau dibilang contoh-contoh atau ini deh use case yang dari Kak Andre bisa sharing ke kita semua, karena kita juga kepo. Maksudnya kalau dari yang 5 employee life cycle tadi, kita tahu kan beberapa, Kolibor, LinkedIn dan sebagainya. Nah ini nih, ELDA ini karena masih ada di atasnya ini 5 ini lagi kan. Nah kita kepo, ada nggak, bawa nggak use case-nya atau? Nah nanti saya akan demokan mungkin ya. Bisa. Contoh yang kita tekankan di sini, core dari ELDA itu sebenarnya adalah kompetensi untuk mengembangkan karyawan ya. Jadi kompetensi ini bisa dipakai dari seluruh employee life cycle yang ada. Nah mungkin setelah ini kita akan demokan kali ya. Bisa ya, ada ya. Wah nice banget. Nah dari pengembangan atau development ini itu bisa kasih ini nggak, istilahnya kisi-kisi atau apa sih yang dimaksud dengan kata Kak Andre tadi, ELDA bisa bantu untuk pengembangan employee, dari sisi employee itu kayak apa gitu, contohnya aja gitu. Apakah bisa bantu skill, hard skill, technical skill, soft skillnya dia, atau bisa membantu dalam hal kayak gimana? Kalau ELDA membantu nanti karyawan ya untuk kita mengukur kompetensi, dan nanti setelah itu baru kita akan mencari kompetensi-kompetensi yang menyerupai dengan karyawan-karyawan yang berbakat. Tahu waktu konsepnya. rekrutmennya gitu kan ya. Waktu ditempatkannya itu semua direkomendasikan oleh ELDA. Nah, nanti ELDA ini juga memberikan sebagai virtual personal assistant juga untuk masing-masing karyawan. Misalnya kita mau belajar apa gitu ya, nah itu akan direkomendasikan langsung dari ELDA. Wah mantap banget kalau kayak gitu. Istilahnya lebih meminimalisir resiko kalau misalnya salah pilih ini ya, kalau bilang ya, atau enggak resiko-resiko yang lain. Nah sebelum masuk nih ya ke demo atau use case seperti itu, ya mungkin balik lagi, kita harus paham betul untuk proses machine learning seperti apa. Contohnya kalau yang tadi kita bahas itu di HR management kayak gitu, itu benar-benar bisa bantu banget tim HR, karyawan-karyawannya gitu kan, nggak harus rekrut banyak banget HR, nggak harus istilahnya harus pendekatan satu-satu ke tiap masing-masing employee, cuma biar dapat melihat nih, ini orang ini bisa kerja atau enggak, orang ini akan lanjut kerja atau enggak, orang ini ada masalah atau enggak, gitu-gitu. Untuk hal seperti itu kita bisa dibantu sama machine learning. Penasaran kan use case-nya yang akan dibawakan oleh Kak Andre nanti? Stay tune dulu. Jadi sekarang kita akan masuk ke sesi, kita lihat use case nih. Use case, sebenarnya sih bukan use case sih, langsung ke demo kali ya. Kan tadi kan teman-teman udah denger kan soal use case-nya itu dari 5 employee life cycle ini, salah satunya itu ada untuk pengembangan diri ya, dari si employee tersebut gitu loh, use case-nya di situ. Nah sekarang akan didemoin terkait dengan use case yang tadi ya, Andre ya, hal apa aja sih yang kita bisa lihat di pengembangan employee secara basic mungkin, atau bener-bener
ya kalau bilang skillnya yang dikembangin atau apa itu bisa di sini juga ya. Bisa. Lihat ya. Oke, mantap. Kalau gitu ya, silakan waktu dan kesempatan Ko Andre. Kita langsung aja ya. Ya. Nah, ini di layar kita sudah tunjukkan contoh menggunakan Elda. Dari sisi Elda sendiri ada 5 komponen ya, ada rekrutmen, placement, development, dan juga productivity serta retention. Oh, ini 5 tadi yang 5 kita tadi. barusan bahas ya. Oke, Ya, oke, betul. oke. Nah, kita akan masuk yang lebih spesifik, istilahnya Development. intinya itu ada di mana, yaitu di development. Development. Oke. Kita lihat di development. Jadi di bagian development ini kita akan melakukan perhitungan kompetensi level dari semua karyawan, gitu ya. Nah, kalau Oke, kita semua lihat karyawan. halamannya, Berarti kalau tadi yang kita ngomongin contohnya itu kan IFT Group punya 1.000 karyawan gitu. 1.000-1.000-nya ya masuk Iya, ya, nggak ada iya. limitnya ya. nggak ada limitnya. Nice. Bahkan 1.000 ini perlu dihitung oleh, dinilai oleh orang-orang rekan kerjanya. Jadi lebih dari 1.000 sebenarnya. Oke. Oke, interested. Nah, di sini ada 2 bagian ya. Ada leader gap recommendation, ini adalah untuk mengukur target ataupun harapan kompetensi level dari atasan. Atasannya. Nah, Oh, oke. kita Jadi harus kalau hitung dulu. benar itu juga pengaruh kan, ujung-ujung juga balik lagi sesuai dengan keputusan atasan kan. Iya, itu. Berarti dari awal kita udah bisa nyesuaiin nih apa Iya. yang dimau sama pihak atasan kita ya. Benar. Kait dengan pengembangan diri. Kalau Oke. kita nggak ada target kan bingung pengembangannya Iya. ke arah mana. Iya, gitu balik ya. lagi sih target. Dan setiap atasan juga punya target yang berbeda. berbeda-beda ya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan survei untuk mengukur target kompetensi dari atasan. Atasan. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada form yang bisa digunakan untuk bisa leader melakukan penentuan target. Penentuan target. Ya. Nah, Oke. ini ada perusahaan banyak yang perlu banget itu. dipilih gitu kan ya. Contohnya ya. Terus Oke. ini nama pemimpinnya biar lebih spesifik ya. Oke. Ini yang ngisi balik lagi si Kalau ini leadernya ya. atasannya, betul. Oke. Atasannya yang mengisi. Terus kalau kita lakukan di sini posisinya adalah departemennya. Dia memimpin departemen yang mana? Oh, dia memimpin departemen yang Ya, mana? Oke. misalnya data management misalnya gitu ya. Nah, nanti di bagian bawah ini akan perlu kita nilai adalah kondisi-kondisi yang diharapkan. Contohnya ya, keterampilan pribadi yang kita perlukan dari keterampilan pribadi dari masing-masing anggota tim itu apa? Apakah kita mau melihat kepekaannya, gitu kan ya? Nah, ini kita bisa isi sesuai dengan kondisi yang kita harapkan. Oke. Nah, kalau kita sudah mengisi seluruhnya, gitu ya, nanti ada bagian komunikasi skill ya. Skill komunikasinya harapannya harus bagus gitu misalnya. Oke, jadi kita bisa standarisasikan dari sini ya. Ya, nah Oke. setelah ini semua dinilai, diisi, ini saya go through aja, anggapnya ini semua udah diisi ya. Lalu kita tinggal submit ya. Nah, ketika sudah disubmit, Bapak Ibu, itu hasilnya akan dihitung gitu di belakang. Oke. Nah, tadi kan coba bisa dibalikin kayak yang tadi kok. Oke. Jadi kan di sini ada beberapa form ya. Ya, betul. Form di mana berarti harus diisi. Ini lumayan mandatory dong ya kalau untuk diisi sama tim leadernya ya. Ya, untuk target betul. Kalau target betul ini mandatory. Kalau nanti untuk sisi karyawan tidak harus semuanya diisi. Nanti sesuai dengan kompetensi yang diperlukan aja. Perlukan aja ya. Tapi ini target harus ya. Ya. Oke. Nanti perhitungan yang lainnya dilakukan oleh machine learning. Oke, paham. Oke, ya anggapan kita udah isi semua ya, si leadernya udah isi semua. Iya, betul. Nah, kalau sudah selesai diisi, nanti kita akan bisa melihat hasilnya di dalam bentuk udah dashboard. masuk dashboard. Iya, dashboard contohnya seperti ini ya. Jadi ini akan kita perlihatkan dashboard dari kompetensinya gitu ya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan jadwal yang kita inginkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa memilih sebetulnya atasan divisi apa yang mau kita lihat level kompetensinya ya. Misalnya bagian yang ada di sini boleh dipilih salah satu. Setelah itu kalau ada atasannya lebih dari satu dia akan muncul di sini ya kan.
Nah, kita lihat kan. Pokoknya itu sebenarnya itu udah ada terhitung. targetnya ya. Ya. Udah ada acuan targetnya. Ini kita tinggal pilih nih Betul. departemen mana, leadernya siapa. Ya, Oke. nah, yang ditampilkan di sini adalah target kompetensi, Target yang kompetensi. diharapkan oleh Harapkan. leader ini, Hmm. gitu ya. Nah, ini adalah kategori level. Nanti kita bisa lihat lagi di dalamnya subkategorinya, gitu ya. Strategic skill itu terdiri dari apa saja. Nah, nanti kalau misalnya ini sudah clear semuanya, bisa dipantau oleh tim HR. Oke. Oh, leader ini memerlukan orang seperti apa, gitu. Ngerti. Kebayang Jadi ya? kebayang. Jadi udah ada target nih, udah ada acuan yang membantu si pihak HR Ya, itu untuk memenuhi kriteria dari si tim leader. Betul. Contohnya, jadi memudahkan nanti kalau misalnya kemungkinan balik lagi replacement gitu kan. Ya. Si tim HR udah tahu nih, oh si leadernya ini dia mau orang yang seperti apa. yes, betul. Ya kayak gitu ya. Wah, canggih juga. Nah, Ya. Begitulah machine learning. Iya, betul. Oke. Ini adalah demonya untuk yang leader. Leader, Kalau ya. untuk yang Ya, karyawan, karyawan juga survei yang sama, namun dilakukan secara 360 ya. Jadi semua teman-temannya nilai dia, gitu ya. Oke. Jadi kita akan kumpulkan semua nilainya dan kita akan hitung kalkulasi ya, dan kita dapatkan kompetensi level dari karyawan tersebut. Keren tersebut. Gitu. Di sini Oke. kita pilih perusahaannya, nama orang, posisi yang penilai, penilai. Kita tidak mention namanya biar Namanya, lebih jujur ya. Jabatan ya. Jabatan. Oke. Nah, di sini nama lengkap yang dinilai, siapa yang Benar. dinilai. Berarti kalau gitu ya istilahnya nggak objektif ya, bukan maksudnya dalam arti kayak benar-benar banyak research yang menilai employee ini gitu. Iya, Maksudnya semakin ya kata Kak Andre tadi kan 360 system kan. Jadi benar-benar semuanya yang nilai dia. Jadi Betul. benar-benar valid lah kalau mau dibilang ya. ya lebih menggambarkan ya. Oke. Nah, ini sama, pertanyaan yang sama ini bisa diisi secara keseluruhan. Setelah diisi, nanti ini bisa di-submit gitu ya. Di-submit dan hasilnya selesai keluar. Nah, khusus karyawan ini tidak perlu diisi seluruhnya karena nanti machine learning-nya akan ngitungin gitu di belakangnya. Oke. Untuk seluruh pertanyaan yang ada di sini. Oke. Nah, maksudnya machine learning ngitungin semua itu gimana tuh, Kak? Jadi kan anggapan kita udah isi beberapa bagian gitu. Iya. Jadi machine learning ini akan memprediksi atau kalau dibilang dia masuknya tergolong apa gitu employee ini, maksudnya berdasarkan data yang baru kita input ya. Iya, betul. Seperti itu ya. Berarti kalau misalnya ini ya andai kata ya, semuanya isinya negatif gitu. Jadi machine learning asumsikan orang ini ya buruk juga ya berarti ya. Atau Buruk di satu kompetensi belum tentu buruk di kompetensi lain. oh, ini berkompetensi sih ya. Iya. Jadi machine learning ini juga tidak akan menjudge orang juga. Makanya kan kayak wah, Kalau satu karyawan satunya kompetensi jelek, belum tentu kompetensi yang lain jelek. iya, yang ngerti kan nggak lucu kan. Iya. Kalau misalnya karena nggak suka sama dia atau gimana terus semuanya bikin jelek gitu atau Iya. apa gitu. Oke ya, cukup ada jaminan lah. Misalnya Iya. cukup juga bikin kita nggak insecure dengan hasilnya nanti ya. Karena balik lagi kita strength di mana, kita juga ada weakness di mana. Tapi jangan berfokus di weaknessnya, melainkan kita punya kompetensi yang lain. Betul. Nah, Oke. setelah ini selesai, nanti kita bisa pantau sebetulnya karyawan-karyawan mana yang secara gap itu cukup besar, Cukup besar ya. dari target dan aktual level. Oh, Kalau oke, yang oke. tadi yang karyawan isi ini adalah menggambarkan kondisi aktual Kondisi saat aktual ini. sekarang. Nah, terus di-compare dengan yang leader isi Leader tadi. isi tadi. Oke. Gitu Oke, ya. berarti aku bisa asumsiin kalau misalnya gapnya itu lumayan gede, berarti karyawan tersebut butuh pengembangan Lebih lanjut. Lebih lanjut ya. Diprioritaskan untuk untuk dikembangkan. masuk dikembangkan yang di beberapa poin tadi itu. Iya. Oke. Betul. Intinya gini ya, aku pelajarin di sini ya. Ini masih ada demonya lagi atau gimana? Cukup ya. sampai di sini ya. Oke, mungkin aku bisa sambil kasih summary ya kali ya teman-teman ya dari apa yang didemokan tadi gitu dengan machine learning menggunakan LDA
Nah, jadi benar-benar memudahkan tim HR gitu untuk lebih checklist terus mereview gitu-gitu tentang karyawan yang ada di perusahaan seperti itu. Apakah karyawan ini membutuhkan training lebih lanjut, self development lebih lanjut, atau karyawan ini bagus untuk dipromosiin, atau enggak karyawan ini cocok untuk replacement bagian-bagian yang kosong sesuai dengan target dari si leadernya. Karena machine learning ini akan menyesuaikan dengan target dari si tim leadernya, benar kan ya? Ya, betul. Nah, kalau yang tadi saya bilang, gap yang didapat dari target leader dan juga dari actualnya si employee tadi, gapnya itu berarti akan melihat, oh si orang ini, beberapa employee ini, mereka berhak untuk dikembangin lagi skillnya. Dikembangin lagi loh, bukan istilahnya di discourse ya. Yeah. Tapi akan dikembangin. Berarti benar-benar dengan ada machine learning ini bisa membuat mutu perusahaan berdasarkan dengan mutu employee-nya itu makin tinggi dong, makin lebih kompeten dong ya istilahnya. Betul. Dan memudahkan, balik lagi ya, hashtag kata memudahkan kinerja dari tim HR untuk assessment ke employee-nya masing-masing seperti itu. Atau ada tambahan lagi mungkin dari Kak Andre perihal ininya kelebihan atau ya summary lah soalnya tadi. Nah, kalau untuk Elda ini sendiri kita melihat kan sebetulnya setiap company sekarang ini sudah ada aplikasi yang sudah dipakai ya. Contohnya HRIS yang sudah ada gitu ya. Nah, data-data machine learning ini konsepnya adalah kita semakin banyak data yang dimasukkan, itu machine learning akan semakin belajar gitu kan ya. Nah, untuk memudahkan integrasi aplikasi kita juga siapkan ada API-nya. Jadi aplikasi ini juga bisa terintegrasi dengan aplikasi dari existing HR supaya bisa memudahkan istilahnya mendapatkan data dari machine learning kita gitu. Oke. Ya, mungkin dari demo yang tadi juga penjelasan dari Kak Andre ya semoga bisa ngebantu ya kita semua, teman-teman yang nonton. Mungkin kalau misalnya kalian butuh atau ternyata kalian di posisi HR yang tiap harinya itu, aduh John, gua ribet, pusing karena gua harus nge-review tiap divisi yang notabene itu satu divisi berapa orang gitu, itu takes time apa segala macam gitu yang membutuhkan banyak waktu sampai lembur-lembur kayak gitu untuk melakukan employee assessment gitu. Nah mungkin ini salah satu solusinya kayak gitu. Dengan adanya Elda ini bisa memudahkan kalian dengan company kalian. Jadi balik lagi mutu dari company kalian itu bisa dibantu dengan adanya machine learning seperti itu. Ya kita pengen ngobrol banyak sih kok Andre, balik lagi. Cuman ya mungkin kalau kebanyakan mungkin teman-teman juga udah ada yang tidur kayaknya. Jadi di episode perdana dari podcast AFT Group kali ini kita membahas soal machine learning. Semoga bisa ada impact yang bagus buat teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk info yang ada terkait dengan machine learning dari Elda tadi, gitu kan. Kalau misalnya ada pertanyaan seputar pembahasan kita tadi, itu teman-teman bisa langsung aja nge-DM atau teks di sosial media dari AFT Group yang ada di bawah sini atau yang di atas sini nih. Kalian bisa follow, kalian bisa DM atau chat di sosial media tersebut, dan ya utarain aja kita lagi butuh atau kita nanti akan ada planning ke depan untuk menggunakan machine learning, salah satunya si Elda tadi. Kita feel free untuk jawab dan open discussion untuk itu. Ya kita udah di penghujung acara nih, udah di penghujung podcast. Thank you teman-teman yang udah mau nonton. Thank you Kak Andre. Thank you. Gila, itu honor ya ngundang Kak Andre di sini.
Thank you juga. Sebagai CEO dan juga sebagai pakar di bidang machine learning, saya sendiri ngerasa terbantu dengan apa yang tadi kita bahas seperti itu. Mungkin ke depan kita bisa ngobrol bincang-bincang lagi Ya. di episode podcast yang lain kayak gitu, Kak. Pasti. Kayak dengan any idea atau topik yang lain. Yes. Teman-teman juga pasti penasaran kan apa aja sih topik-topik yang akan kita bahas. Makanya jangan lupa stay tune terus karena nggak cuman episode perdana ini, kita juga nantinya akan ada episode-episode lanjutan yang pastinya membahas berbagai topik yang nggak kalah seru seperti sekarang ini. Kayak gitu. Oke, thank you Kak Andre sekali Ya, lagi. sama-sama. Bisa ketemu, sukses terus Kak Andre. Sukses untuk kita semua. Sukses untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di episode podcast yang lain dari EFT Group. Bye-bye. Bye.